Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube Indah Novisari. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya Indah Novisari. Teman-teman tahu nggak ada kisah menarik yang pernah dialami oleh Abi Alila? Jadi Abi Alila itu pernah ngejual mobil baru cuma 10 juta. Apa ya alasannya? Abang dulu pernah kan cerita menjual mobil dengan harga 10 juta dan itu mobil baru. Ya, Apa yang menyebabkan abang sampai jual itu? pertama, kenapa mobil itu dijual? Penyebabnya pertama, sebelumnya kita jangan bicara itu dulu ya. Kenapa mobil itu ada dulu ya? Baru Ya. ngerti kenapa dia dijual. Jadi ketika abang menjalankan usaha almarhum bapak, ini memang di waktu itu karena namanya apa ya, keinginan terus untuk mengembangkan usaha, terus ingin maju terus, dan pada akhirnya waktu itu butuh mobil gitu, untuk mengembangkan bisnis ini tadi. Jadi setelah mengambil keputusan untuk beli mobil, akhirnya mobil ini dibeli dengan cara apa? Ya, dengan cara kredit ini waktu itu DP-nya mobil tersebut 11 juta kalau nggak salah. Jadi dalam jangka 4 tahun pembayaran, yang mana angsurannya per bulan itu 4.450.000-an sebulan. Dan ketika dijalankan pertamanya, alhamdulillah ya lancar sebulan 2 bulan lancar gitu kan. Pas bulan keempat, bulan kelima mulai tuh usaha mulai nggak menentu gitu kan. Duit dapat tapi hasilnya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi setelah dipikir gitu kan, apa sih sebetulnya penyebabnya, mengapa semakin berkembang usahanya ketika dilihat dari permukaan, kenapa kok malah yang dirasakan itu ketidaknyamanan, kesulitan gitu kan. Dan ternyata setelah semakin mentok, sudah mulai jenuh gitu kan, jenuh dengan kondisi demikian. Nah itu titik awalnya kenapa Bang ngambil keputusan untuk meninggalkan semua kebiasaan selama ini. Itu tadi bermula kenapa memilih proses untuk hijrah di sana, bermula di awalnya. Jadi di situ baru tahu Karena ini ya, udah kandas. ya iya, Secara materinya usahanya udah kandas. udah secara fisik udah capek gitu kan, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu pagi. Jadi memang hari-hari itu memang kerjanya emang cari duit gitu kan, dipaksa terus. Jadi pada akhirnya tuh timbul kejenuhan gitu kan, ditambah dengan permasalahan mulai ngadat usaha. Dan ternyata setelah dipelajari ketika mulai ngaji gitu kan, di situ baru tahu, oh ternyata riba ya, ternyata prosesnya riba itu haram gitu kan. Dan riba itu tadi dosa yang paling kecil itu sama dengan berzina dengan orang tua kandung gitu kan. Ya nauzubillah gitu. Berarti yang mendorong kuat untuk cepat-cepat menjual mobil baru itu apa? Ya karena itu tadi, kalau karena ribanya. Kalau untuk proses pembayarannya sebetulnya masih bisa gitu kan. Cuma karena ketika udah tahu ternyata ini dosa besar loh. Udah jalan setahun waktu itu mobilnya diperkirakan udah habis kisaran 75 juta ya kalau nggak salah. Jadi akhirnya memutuskan daripada dosa riba ini berkelanjutan, kita nggak pernah tahu kapan kita itu akan diwafatkan oleh Allah. Nah, entah besok, entah nanti, ya kan, kita nggak pernah tahu. Makanya Bang memutuskan menjual mobil tersebut, dan jual pun cuma murah gitu, cuma 10 juta gitu, cuma 10 juta. Mobil tersebut dijual sebanyak 10 juta, dan uangnya pun langsung untuk menutupi pinjaman. Ada waktu itu pernah minjam bank juga dulu, riba juga. Akhirnya uang penjualan itu digunakan untuk menutupi riba juga.
itulah. Jadi memang yang namanya kalau kita itu melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, memang nggak ada enaknya, pasti nggak ada enaknya. Nah, jadi ibrahnya dari kisah itu, ketika kita sudah tahu sesuatu itu haram, maka segera tinggalkan. Iya. Nggak usah menunggu gimana nanti hidupnya, gimana nanti ke depannya. Ternyata waktu abang jual mobil langsung mati, nggak usahanya. Ya, alhamdulillah ketika mobil dijual gitu kan, yang namanya tentu ada proses gitu kan. Kita mulai proses bagaimana menjalankan kehidupan ini untuk jadi lebih baik. Ya ketika proses hijrah itu tadi, ya memang ada cobaannya, ada ujiannya gitu kan. Apalagi kisaran 2 tahun setelah itu ya kan, memang nikah gitu kan. Setelah proses hijrah, 2 tahun setelah itu nikah, ya itu tadi ada ujian. Yang penting ketika kita sudah tahu gitu kan dasarnya gimana, ini ujian dari Allah. Yang namanya ujian itu gimana coba? Kalau yang namanya ujian itu ketika kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, lalu kita ditimpa musibah, itu kan ujian. Nah, tapi ketika kita ada bermaksiat, kita ditimpa musibah, itu adalah sebuah ya bisa jadi teguran, bisa jadi itu azab dari Allah gitu. Ya itu tadi, yang penting kita itu berusaha saja deh tinggalin dosa-dosa, ya kan. Ya dulu macam-macam deh kalau mau diceritain, sebetulnya Banyak banget. banyak, malu sebetulnya kalau untuk bercerita tentang masa lalu. Tapi itu jadi tadilah, masa lalu itu, keburukan-keburukan itu dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena memang manusia ini nggak ada yang sempurna, ya kan. Kita ini yang namanya kita ini manusia biasa itu tidak masuk, pasti memiliki kesalahan. Yang paling penting bagaimana kita berusaha terus untuk menjadi lebih baik, belajar terus, pada ustadz siapapun silahkan. Selagi yang disampaikannya adalah Islam, selagi yang disampaikannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ambil. Silahkan diambil. Oke. Baik teman-teman, jadi itu cerita Abi Alila kenapa bisa ngejual mobil dengan harga 10 juta. Itu semata-mata ditinggalkan karena Allah ya. Karena yang dipakai itu adalah riba ya. Jadi teman-teman gini aja, kalau kita lagi berhubungan dengan riba, nggak usah takut untuk segera mengakhiri. Jangan sampai menunda-nunda untuk tidak mengakhiri. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Hari ini kita kedatangan tamu ini, Muhammad Fakih Maimun. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.